Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang silabus. Adapun anggota dari kelompok 4 diantaranya Arnita Selin Uli, Juju Juningsih, Fatika Nanda Mulyawati, Sofi Sofiani, Desi Fitriana, dan Nengsri Fadilah. Pokok pembahasan dalam materi silabus ini terdiri dari pengertian silabus, komponen silabus, fungsi silabus, unit waktu silabus, prinsip pengembangan silabus, pengembang silabus, langkah pengembangan silabus, dan contoh silabus. Materi pertama mengenai pengertian silabus. Pengertian silabus menurut BNSP tahun 2006 nomor 14 menyatakan bahwa rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber atau bahan atau alat belajar. Selanjutnya, pengertian silabus menurut Permen nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 menyatakan bahwa rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Perkenalkan, saya Arnita Selinuli dengan tiganten terakhir 095 akan membahas mengenai komponen silabus. Seperti yang kita ketahui bersama, komponen sendiri memiliki makna bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem. Komponen silabus diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Adapun komponen yang pertama hendaknya ada dalam silabus yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua yaitu identitas sekolah yang meliputi nama sekolah dan kelasnya. Yang ketiga yaitu kompetensi inti, di mana di sini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah kelas dan mata pelajaran. Yang keempat yaitu kompetensi dasar, di mana merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan terkait mata pelajaran. Yang kelima yaitu tema. Tema di sini khusus untuk jenjang SD saja. Yang keenam yaitu materi pokok, di mana materi ini hendaknya memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan ditulis dalam bentuk butir-butir indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu pembelajaran, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai kompetensi. Yang kedelapan itu ada penilaian, di mana merupakan proses pengumpulan dan pengolahan pencapaian hasil siswa. Yang kesembilan ada alokasi waktu yang kiranya sesuai dengan jumlah pelajaran dalam struktur kurikulum yang sudah ditentukan dalam satu semester atau satu tahun. Yang ke-10 yaitu sumber belajar, di mana di sini merupakan buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Kemudian, yang selanjutnya ialah fungsi dari silabus. Berikut ini merupakan beberapa fungsi umum dari silabus. Yang pertama, silabus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Fungsi silabus yang kedua ialah silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Dan fungsi silabus yang ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Selanjutnya ialah unit satuan waktu silabus. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran
selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan lokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Dan yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan silabus di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, menyeluruh. Yang terakhir ada fleksibel. Yang pertama ada ilmiah, adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, ada relevan, adalah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus itu harus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, ada sistematis, adalah komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, ada konsisten, adalah silabus harus memperlihatkan adanya hubungan yang konsisten atau ajeg dan tata asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, ada memadai, adalah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, ada aktual dan kontekstual, adalah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperlihatkan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, ada menyeluruh, adalah komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir ada fleksibel, adalah keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau kelompok. Yang kedua, bisa secara musyawarah guru mata pembelajaran atau yang disingkat dengan MGMP. Yang ketiga, bisa secara kelompok kerja guru atau yang disingkat dengan KKG. Yang terakhir, bisa dengan cara dinas pendidikan. Langkah pengembangan silabus. Dalam langkah pengembangan silabus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengkaji KI dan KD. Dalam mengkaji KI dan KD ini, di dalamnya ada urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu, keterkaitan KI dan KD dalam mata pelajaran, dan keterkaitan KI dan KD antar mata pelajaran. Selanjutnya, dalam langkah pengembangan silabus ada mengidentifikasi mata pelajaran. Dalam mengidentifikasi mata pelajaran ini, kita juga harus memperhatikan
Yang pertama, potensi siswa. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, perkembangan fisik, intelektual, dan sebagainya. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, kualitas, kedalaman, keluasan mata pelajaran. Yang keenam, relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah alokasi waktu. Selanjutnya dalam langkah pengembangan silabus, ada mengembangkan kegiatan, di mana di dalamnya untuk dapat memberikan bantuan kepada guru agar pembelajaran bisa berjalan secara maksimal. Lalu kegiatan belajar dilakukan secara berurutan. Urutan kegiatan sesuai hierarki konsep materi, dan yang terakhir mencerminkan pengelolaan kegiatan siswa dan materi. Langkah selanjutnya dalam pengembangan silabus adalah merumuskan indikator. Apa itu indikator? Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam tata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Selanjutnya dalam langkah pengembangan silabus, ada menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Penilaian juga dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Lalu selanjutnya dalam langkah pengembangan silabus ada alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Nah, selanjutnya, langkah terakhir dalam pengembangan silabus yang perlu kita perhatikan adalah menentukan sumber belajar siswa. Di mana sumber belajar ini merupakan rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Kemudian, untuk poin 8, yaitu contoh silabus. Dalam silabus, di sini status pendidikannya yaitu MTS swasta Sudratul Ulia. Dan mata pelajarannya yaitu matematika kelas 8 semester 1 sampai 2 atau ganjil dan genap. Tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Untuk standar kompetensi yang pertama dan yang kedua yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta menghargai dan menghayati perilaku sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kemudian untuk standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian untuk standar kompetensi yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Untuk kompetensi dasar di sini
yaitu adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian untuk materi pembelajaran yaitu pola bilangan dan pola konfigurasi objek. Indikatornya mengidentifikasi pengertian pola bilangan, mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek, menjelaskan salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan, menjalankan salah satu konfigurasi objek yang terkait, mengidentifikasi pola bilangan dari satu barisan, kemudian memahami cara memilih strategi dan aturan-aturan yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan, kemudian menjelaskan keterkaitan antar suku-suku pola bilangan atau bentuk-bentuk pada konfigurasi objek. Kemudian nilai karakter, yang pertama religius, kemudian mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama mencermati konteks yang terkait pola bilangan, misal penataan nomor alamat rumah, penataan nomor ruangan, penataan nomor kursi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mencermati konfigurasi objek yang berkaitan dengan pola bilangan. Misal konfigurasi lingkaran atau batang korek api berbentuk pola segitiga atau segi empat. Kemudian, melakukan eksperimen untuk mengeneralisasi pola bilangan atau konfigurasi objek. Kemudian menyajikan hasil pembelajaran tentang pola bilangan. Dan yang terakhir, memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Dan untuk penilaiannya yaitu secara lisan tertulis, penugasan, unjuk kerja, dan portofolio. Kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian di sini yang berbeda hanya indikatornya saja. Untuk poin kedua ini, yang pertama mengenal pola bilangan, barisan dan pola umumnya untuk menyelesaikan masalah nyata serta memasukkan masalah baru, melakukan eksperimen untuk mengeneralisasi pola bilangan atau konfigurasi objek. Berikut daftar pustakanya. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.